Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Kahar dengan nomor induk mahasiswa 20051204026 dari S1 Teknik Informatika 2020B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek akhir mata kuliah jaringan komputer yang berjudul Simulasi Jaringan Laboratorium Multimedia SMA Negeri 1 Krian, Sidoarjo. Nah, berikut merupakan dokumentasi studi yang telah saya lakukan di Lab Multimedia SMA Negeri 1 Krian. Nah, kemudian saya akan menjelaskan deskripsi dari Laboratorium Multimedia SMA Negeri 1 Krian. Laboratorium Multimedia merupakan unit pendukung yang memiliki peran penting dalam bidang teknologi di sekolah, khususnya SMA Negeri 1 Krian. Melalui sarana laboratorium ini yang didukung dengan berbagai macam peralatan standar industri multimedia dan dengan garansi jaringan yang cukup, siswa menjadi terbantu dalam melaksanakan pembelajaran serta praktikum sehingga mendapatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri multimedia. Dari studi yang telah dilaksanakan, dapatkan bahwa alur atau skema jaringan yang digunakan pada lab multimedia SMA Negeri 1 Krian memiliki kemiripan dengan laboratorium komputer pada umumnya, terutama di kawasan sekolah tersebut. Nah, berikut skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan skema jaringan dari lab multimedia SMA Negeri 1 Krian seperti berikut. Device yang digunakan dalam skema jaringan tersebut terdapat router, satu buah router, yaitu di sini menggunakan mikrotik dengan 3 fast Ethernet port yang aktif, yaitu pada fast Ethernet 0 menggunakan 192.168.26.126, yaitu gateway PC di switch 1, kemudian fast Ethernet 1 192.168.26.254, gateway PC di switch 2, serta DHCP server dan laptop di wireless switch. Kemudian fast Ethernet 6 menggunakan 26.26.26.26, yaitu gateway dari DNS dan FTP serta web di server switch. Setelah itu server dengan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan, yaitu DHCP, DNS, FTP sekaligus web. Dengan IP address sebagai berikut, yaitu DHCP 192.108.26.53 dengan CIDR/25. Kemudian IP address dari DNS server 26.26.26.11/24 dan FTP web server 26.26.26.1/24. Kemudian switch menghubungkan router dengan device lainnya seperti server, access point, PC maupun laptop. Setelah itu access point mendukung akses jaringan secara wireless mencakup beberapa user sesuai kebutuhan. Di sini digunakan SSID AP-1 dengan security WPA2 PSK. Kemudian PC menggunakan sebanyak 30 sesuai dengan PC yang digunakan siswa di tempat. Nah, PC tersebut dibagi menjadi 2 gang atau menjaring dalam 2 buah switch. Pada switch 1, yaitu dari PC 1 hingga PC 15 dengan IP 192.168.261 hingga 15 menggunakan /25. Sedangkan di switch 2, yaitu mulai dari PC 16 hingga PC 30. IP address 192.168.26.129 hingga 143 menggunakan /25. Dan yang terakhir adalah laptop, yaitu sebagai tambahan wireless device yang digunakan oleh guru di tempat.
menggunakan IP address otomatis dari DHCP yang memiliki kondisi lebih besar dari sama dengan 192.168.26.151 dengan menggunakan /25. Berikut kita akan masuk ke langkah percobaan dan pengujian. Buat skema jaringan seperti pada gambar 1 di atas. Di sini telah dibuat di Cisco Packet Tracer seperti berikut. Kemudian, konfigurasikan IPv4 address setiap PC dan hubungkan ke switch 1 dan switch 2 sesuai pembagian subnet yang telah disebutkan di atas. PC 1, IP configuration static. IP address-nya 192.168.261. Subnet mask-nya 255.255.128 karena menggunakan flash CIDR25. Kemudian default gateway 192.168.26.126. DNS server kita gunakan 26.26.26.11. Nah, untuk IP address PC 2 hingga PC 15 akan melanjutkan dari 192.168.26.2 hingga titik 15. Setelah itu pada PC 16, IP konfigurasinya untuk IP address menggunakan 192.168.26.129. Karena pada pembagian 2 gang kedua pada /25 dimulai dari titik 128 sebagai networknya, sehingga yang dapat digunakan atau usable IP di awal yaitu 129. Kemudian subnet mask tetap yaitu 255.128/25. Kemudian default gateway di sini berbeda dengan dari PC 1 hingga PC 15 karena sudah berbeda tempat gang-nya atau switch-nya, yaitu 192.168.26.254. Kemudian DNS server tetap yaitu 26.26.26.11. Nah, untuk PC 17 hingga PC 30 akan berurutan mulai dari IP address 192.168.26.130 hingga 143 dengan subnet mask 128 karena menggunakan /25. Default gateway 254. Setelah itu, kita konfigurasikan FTP sekaligus web server services masing-masing serta edit untuk indeks HTML seperti berikut. FTP web server. Di sini kita konfigurasikan terlebih dahulu IP address-nya 26.26.26.1, subnet mask 2550, default gateway kita gunakan 26.26.26.26 agar mudah diingat, dan DNS server kita masukkan 26.26.26.11. Services untuk FTP kita gunakan username dan password yang sama seperti berikut. Kita checklist semua untuk write, create, delete, rename, dan juga list. Setelah itu klik add dan klik save. Kemudian untuk web server, di sini menggunakan services HTTP. Pada indeks HTML, kita edit. Misalnya seperti berikut. Lalu kita save. Setelah step tersebut, kita berlanjut ke mengkonfigurasikan DNS server. Untuk DNS server, kita telah menggunakan 26.26.26.11 dengan subnet mask 2550, default gateway 26.26.26.26. DNS server tidak diisi karena merupakan DNS server itu sendiri.
Untuk services DNS, tambahkan type A record dengan name www.semanika.sca.id dengan address 2626261 yang merujuk ke FTP web server yang telah kita konfigurasikan. Kemudian untuk ini type cname yaitu link yang dapat merujuk ke host sumber. Misalnya di sini kita isikan name semanika.sca.id, hostname www.semanika.sca.id, merujuk ke type A record yang telah ditambahkan sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan router dengan IP gateway dari masing-masing device yang akan dihubungkan. Kita beralih ke router. Interface Fast Ethernet 0, nyalakan, kemudian konfigurasikan IP address 192.168.26.126, yaitu gateway dari kumpulan PC di switch 1. Kemudian subnet mask 255.128. Setelah itu Fast Ethernet 1 nyalakan, IP address 192.168.26.254, gateway dari kumpulan PC di switch 2 dengan subnet mask 128. Setelah itu Fast Ethernet 6 nyalakan dan konfigurasikan IP address 26.26.26 dengan subnet mask 2550. Di sini merujuk ke server DNS dan juga FTP web server. Nah, setelah itu kita beralih ke konfigurasi DHCP server seperti berikut. DHCP IP configuration-nya dengan IP address 192.168.26.253. Subnet mask 128, default gateway menggunakan 254, yaitu kelanjutan dari switch 2. Di sini terdapat switch wireless sebagai penghubung antara switch 2 dengan DHCP server. Kemudian DNS server 26.26.26.11. Lalu pada services DHCP, jangan lupa untuk menyalakan service. Kemudian default gateway 254, DNS server 26.11. Nah, di sini start IP address kita atur menjadi 192.168.26 mulai dari 151, yaitu kelanjutan dari IP di switch 2. Kemudian subnet mask 128 dengan maksimum number of users yaitu 100 user. Setelah itu kita atur access point sebagai akses wireless dengan SSID dan priority WPA2PSK. Access point. Interface port 1. SSID kita atur menjadi AP/1 seperti berikut. Menggunakan authentication WPA2PSK dengan PSK passphrase mm.semanika. Dan setelah itu kita konfigurasikan laptop dan hubungkan secara wireless seperti di bawah. Gunakan wireless modul sebelum konfigurasi secara DHCP. IPv4 pilih DHCP maka akan otomatis terkonfigurasi. Itu seperti berikut. Laptop. Pada Vesico, pastikan sudah menggunakan modul network. Jika belum menggunakan modul network, bisa dimatikan terlebih dahulu. Buang modul lama. Kemudian pasang modul yang baru dari sini. Kemudian nyalakan kembali.
Tunggu beberapa saat. Interface wireless 0. SSID masukkan AP stasi 1, yaitu merujuk ke access point secara wireless. Kemudian authentication jangan lupa dimasukkan. Di sini menggunakan WPA2PSK dengan PSK passphrase mm.manika. Harus sesuai dengan yang telah diisikan di access point. Kemudian IP configuration. Di sini pilih DHCP, maka akan otomatis terisi sebagai berikut. Nah, setelah beberapa konfigurasi yang telah kita lakukan, sekarang kita lakukan simulasi yang diperlukan. Yang pertama, ping di command prompt dari PC1 terhadap 26.26.26.1 dan juga 26.26.26.11. Kemudian pada PC16 dan juga laptop. Langsung saja kita coba dari PC1. Command prompt ping 26.26.26.1. Request timeout untuk pertama kali adalah wajar. Kemudian ping 26.26.26.11, yaitu DNS server. Fungsinya yaitu untuk memastikan bahwa device tersebut telah berhasil terhubung ke IP tujuan yang diping. Nah, di sini telah berhasil diterima. Setelah itu pada PC16. Command prompt ping 26.26.26.1. Ping 26.26.26.11. Berhasil. Kemudian dari laptop. Command prompt telah berhasil terhubung. Begitupun 26.26.26.11. Kemudian lakukan nslookup di command prompt dari PC1, PC16, dan juga laptop terhadap smanika.sca.id dan juga www.smanika.sca.id. Lookup di command prompt nslookup ph.id. Berhasil. www. Berhasil. Pada PC16 nslookup kemudian www manika.co.id. Kalau yang ketiga di laptop nslookup .id. Di sini salah ketik nslookup www berhasil. Simulasi selanjutnya yaitu kita pindah ke mode simulasi dan edit filter event list menggunakan IPv4 ICMP saja. Simulation show none edit filter IPv4 ICMP. Nah. Kemudian
kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC16. Add simple PDU PC1 ke 16. Ke switch 1, kemudian ke router. Setelah itu ke switch 2 dan diterima PC16. Kembali ke switch 2, ke router, kembali ke switch 1 dan berhasil diterima kembali oleh PC1. Reset simulation kita ganti dari PC30 ke PC15. PC30 ke PC15. Switch 2 ke router, kita reset. Nah, ke switch 1 dan ke PC15. Dikembalikan melalui router dan berhasil diterima kembali oleh PC30. Setelah itu, dari laptop ke PC1 dan juga ke PC16. Laptop, PC1. Ke access point terlebih dahulu. Ke switch wireless. Ke switch 2. Kita reset. Access point. Wireless. Di sini bercabang ke switch 2 terlebih dahulu, lalu ke router dan ke switch 1. Karena laptop ini menggunakan IP dari gateway lanjutan switch 2. Sehingga akan disalurkan ke switch 2 terlebih dahulu, kemudian ke router dan ke switch 1. Baru diterima oleh PC1. Kemudian dikembalikan. Berhasil diterima kembali. Nah, kemudian PC dari laptop ke PC16. Access point, kemudian switch wireless. Di sini menyebar karena merupakan topologi line, yaitu tersambung secara serial. Kemudian di DHCP dan di laptop terjadi error karena bukan tujuannya. Kemudian pada switch 1 dan pada switch 2, switch 1 menyebar dan terjadi error. Kemudian di switch 2 dialirkan ke PC16 dan diproses. Nah, baru dikembalikan dari PC16 ke switch 2, ke wireless, ke access point, dan diterima kembali oleh laptop. Dari yang kita simulasikan barusan, dikarenakan ketiga switch dari switch 1, switch wireless, dan juga switch 2 merupakan rangkaian seri atau dirangkai menjadi topologi line secara berjajar, maka dia akan tersebar. Kemudian jika bukan merupakan tujuannya, maka akan menjadi error atau tidak tersampaikan. Dan jika kondisi device tersebut merupakan tujuannya, maka akan diterima dan akan dikembalikan. Reset. Kemudian pindah kembali ke mode real time dan buka web server, akses semanika.sca.id dan juga www.semanika.sca.id di PC1, PC16, dan juga laptop. Kita kembali ke mode real time. PC1 kita buka web server. Akses ke URL www.semanika seperti berikut. Go.
Nah, di sini berhasil muncul. Stop, kita tutup kembali. Kita gunakan sekarang seperti berikut. Nah, ini juga berhasil. Kemudian di PC 16, web browser, kita akses www, berhasil, dan ini juga berhasil. Setelah itu di laptop, web browser, www, berhasil, dan untuk yang ini juga berhasil. Untuk simulasi dari web server dinyatakan berhasil. Kemudian kita buka text editor di laptop, isi dengan coba FTP dan save sebagai nama file testftp.txt di laptop text editor. New, kita isi coba FTP dan save sebagai nama filenya testftp.txt. Kita close. Nah, di command prompt ini kita ketik dir untuk cek apakah sudah tersimpan di device tersebut. Kemudian kita masuk ke server FTP yaitu 26.26.26.1. Masukkan username dan password. Nah, di sini berhasil login. Lalu pada FTP kita ketik code nama file yang akan kita masukkan ke FTP server, testftp.txt. Transfer complete, berhasil transfer. Kita ketik dir untuk cek apakah sudah masuk ke server FTP untuk file yang telah kita upload. Di sini telah terdapat filenya. Kemudian kita beralih ke PC 1, yaitu di command prompt, sambungkan ke FTP, kemudian setelah berhasil login, ketik get testftp.txt, yaitu nama filenya. Setelah itu buka text editor, pilih tab file, open, buka file yang telah di-download di device tersebut. Begitu pula di PC 16. Pada PC 1, command prompt, di sini kita sambungkan terlebih dahulu ke FTP 26.26.26.1, username password, login, berhasil. Kemudian pada FTP kita ketik get testftp.txt. Transfer complete. Kita buka di text editor. File, open. Nah, di sini telah muncul coba FTP. Berhasil. Kemudian di PC 16. Command prompt terlebih dahulu. Sambungkan ke FTP. Username password. Berhasil. Kemudian di FTP kita get filenya. .txt. Transfer complete. Pada text editor, file, open. Telah muncul filenya yang telah di-download, yaitu berisi coba FTP. Kita lihat kembali. Nah, di sini simulasi yang telah kita lakukan sudah
berhasil hingga akhir. Kesimpulan yang dapat diambil dari simulasi yang telah dilakukan yaitu skema jaringan yang dibuat adalah benar karena dapat melakukan seluruh simulasi dengan lancar, kemudian sesuai dengan skema jaringan yang telah dilakukan studi di lab multimedia SMA Negeri 1 Krian sendiri yang berisi 30 PC atau 30 user. Dan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.